Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Jadi masih di pembelajaran daring ya, karena kondisinya masih suasana pandemi, jadi kita belajarnya secara daring. Ya, jadi mungkin kedepannya kita akan belajarnya seperti ini. Jadi kita live menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Ya. Nah, sebelum panjang lebar saya menjelaskan, izinkan saya dulu memperkenalkan diri ya, karena kata pepatah, jika tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi langsung aja. Di sini nama saya Pande Made Edi Suyasa, SPD. Ya, kemudian alamat saya dari Banjar Tengah Kangin, Liatan, Ubud. Ya, nah, kemudian di sini ada kontak HP saya yaitu 089 70 23 0907. Ya, nah nanti kalau misalnya ada masalah yang berkaitan dengan materi ataupun nanyakan mengenai tugas, silakan bisa hubungi saya ya. Baik itu lewat WA, Line atau Telegram sama nomor saya tetap itu. Nah, kemudian di sini saya mengampu mapel atau mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Ya. Nah, jadi kalau yang belum tahu apa sih itu simulasi dan komunikasi digital ya, karena mungkin bagi anak-anak kelas 10 di sini masih baru ya, karena di SMP belum pernah kalian mendapatkan mata pelajaran seperti ini. Nah, jadi di simulasi dan komunikasi digital sebenarnya sama kayak pelajaran TIK waktu kalian SMP. Kalau di sekolahnya dapat TIK, nah itu sama ya. Namun dalam materinya tentu ada pengembangan lagi di simulasi dan komunikasi digital. Ya. Nah, oke. Nah, kemudian sebelum saya masuk ke materi, jadi izinkan saya dulu memperkenalkan apa sih yang harus kita pelajari dalam semester ganjil ya, terganjil. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan kompetensi dasar ya atau KD. Nah, di semester ganjil ini saya akan menyampaikan 7 KD ya, 7 KD yang terdiri dari KD pengetahuan dan KD keterampilan. Di mana yang kodenya 3, seperti ini 3.1, 3.2 dan seterusnya, berarti itu ranah pengetahuannya. Kemudian sedangkan kodenya 4.1, 4.2 dan seterusnya, berarti ranahnya itu adalah keterampilan. Nah, sebelum di KD juga saya pembelajaran kita ke depan tentu nanti ya juga ada tugas ya maupun ulangan. Nanti tugas maupun ulangannya nanti saya akan kasih melalui e-learning. Ya mungkin dari pihak sekolah juga sudah menginformasikan mengenai e-learning ke kalian. Jadi di sana nanti baik berupa tugas, ulangan, kemudian materi ini juga saya nanti akan upload juga di e-learning untuk memudahkan kalian belajar. Nah, jadi langsung saja masuk ke KD yang pertama, yaitu KD 3.1, yaitu menerapkan logika dan algoritma komputer. Nah, jadi dalam KD ini nanti kalian akan belajar mengenai logika. Ya, logika itu kayak lebih banyak ke logika matematika nanti. Ya, dalam komputer. Karena komputer itu sebenarnya adalah pengembangan dari matematika. Jadi kita pakai logika yang ada di dalam matematika. Selain itu juga logika di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dan kemudian algoritma. Ya, nanti juga ada saya bahas tentang algoritma. Kemudian di KD 4.1 yaitu menggunakan fungsi-fungsi perintah atau komen. Atau di sini kita makainya CMD ya, command prompt. Nah, nanti seharusnya di 4.1 ini kita udah melakukan praktek atau praktikum. Ya, tapi kalau yang belum punya laptop atau komputer,
Nah, mungkin nanti saya akan kasih contoh gimana prakteknya. Kalau yang punya bisa langsung sambil dicoba nanti. Ya. Nah, kemudian di KD 3.2 yaitu menerapkan metode petamina. Nah, jadi dalam penerapan petamina ini, jadi kalian membuat sebuah petamina atau cara membuatnya seperti apa, kemudian fungsinya untuk apa. Nah, itu nanti saya jelaskan di KD 3.2. Petamina ini adalah peta konsep ya, peta konsep. Kalau kalian pernah lihat di apa namanya di buku paket biasanya di awal bab itu pasti ada peta konsep yang bentuknya seperti bagan. Itu adalah petamina. Nah, kemudian di 4.2 yaitu membuat petamina. Nah, di sini kalian udah membuat sebuah petamina. Ya, kita buat nanti petamina yang bentuknya sederhana dulu. Ya. Nah, ini dalam pembuatan petamina juga kita menggunakan aplikasi komputer. Nah, ya, jadi ada aplikasinya. Nah, kalau di sini mungkin yang apa namanya yang punya komputer atau laptop nanti bisa kita sama-sama coba juga. Dah. Kemudian kita lanjut di KD 3.3. Nah, di KD 3.3 ini yaitu mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Nah, di sini sebenarnya KD-nya lebih condong mengarah ke pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, tapi di sini kita mempelajari paragraf dulu, tentu nanti arahnya yaitu pada KD 4.3, yaitu menyusun kembali format dokumen pengolah kata atau Microsoft Word. Nah, jadi pada KD ini, kalian belajar mengenai paragraf dulu, tahu namanya yang mana paragraf deskripsi, argumentasi, ya. Baru kemudian kalian salin kembali paragraf tersebut dalam sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Microsoft Word atau aplikasi pengolah kata ya. Nah, jadi semuanya itu kalian salin nanti. Nah, kemudian KD berikutnya yaitu 3.4 yaitu menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Jadi 3.4 ini kita menggunakan Microsoft Excel. Ya, kalau yang 3.3 itu kita Word, berarti 3.4 kita belajarnya mengenai Excel. Ya, nah di sana mungkin rumus dasar Excel kalau yang udah dapat di SMP mungkin udah tahu ya, ada sum untuk penjumlahan, kemudian min nilai terendah, kemudian max mencari nilai tertinggi dan lain sebagainya. Itu salah satu rumus dalam Microsoft Excel. Nah, kemudian keterampilannya di sini, jadi kalian itu mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka. Jadi kalian harus bisa menggunakan aplikasi Excel. Ya, jadi harapannya harus kalian sudah bisa memakai Excel. Ya. Nah, kemudian di 3.5 yaitu menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide, yaitu menggunakan Microsoft PowerPoint. Itu 3.5. Ya, kemudian 4.5 membuat slide untuk presentasi. Berarti kalian di sini pada KD 4.5 kalian mempraktekkan ya gimana caranya membuat slide presentasi. Nah, itu kalian mempraktekkan nanti. Nah, kemudian di PowerPoint ini juga untuk apa namanya untuk materinya nanti kita belajar membuat PowerPoint sederhana dulu ya, kemudian silakan kalian mencoba. Ya, kalian coba. Oke. Selanjutnya KD 3.6 yaitu menerapkan teknik presentasi yang efektif. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya dalam KD 3.5. Jadi,
Kalau yang KD 3.5 dan 4.5 itu kalian nanti akan membuat presentasinya. Nah, pada 3.6 ini adalah kalian menerapkan teknik presentasinya yang efektif. Gimana sih presentasi yang efektif? Gimana caranya membuat PowerPoint agar audiens tuh senang melihat PowerPoint kalian. Tuh. Jadi di sini. Jadi di 4.6 ini adalah kalian melakukan presentasi yang efektif. Jadi kalian yang ngomong, kalian yang mempresentasikan. Tuh. Ya, kalau memungkinkan nanti saat daring seperti ini, mungkin kalian saya kasih kesempatan untuk mempresentasikan materinya. Kalau memungkinkan silahkan nanti ya ambil di KD 4 menjalankan KD 4.6 ini. Ya. Nah, kemudian yang terakhir di KD 3.7 ya, yaitu menganalisis pembuatan e-book. Nah, e-book, kalian tahu e-book? Nah, e-book itu adalah buku digital. Ya. Kalau kalian melihat buku ya, yang buku tersebut yang dimuat atau disajikan dalam format digital ya. Contohnya misalnya yang paling sederhana formatnya itu adalah PDF. Nah, itu juga sudah bisa kita sebut dengan e-book. Namun isi di dalamnya tentu juga sama, menyerupai sebuah buku. Namun disajikan dalam bentuk digital. Nah, kemudian 4.7-nya kalian tuh harus bisa membuat e-book dengan perangkat lunak e-book editor. Nah, jadi kalian membuat sebuah e-book. Di sini juga sama, kita menggunakan aplikasi. Mungkin kita nanti pakai e-book ya, tapi ini harus menggunakan komputer ataupun laptop. Jadi harus ada perangkatnya. Udah? Nah, itu semua, KD itu semua nanti kita pelajari di semester ganjil ini. Ya. Jadi ke depannya kita akan belajar dengan menggunakan atau materi yang akan kita pelajari adalah sesuai dengan KD ini. Ya. Jadi ada KD ini. Ya. Nah, di mana setiap KD ini sebenarnya harus kalian melakukan praktikum. Nah, kalau dulu kita pembelajarannya masih tetap muka, pasti saya ajak ke lab. Di lab kita belajarnya. Ya. Tapi karena kita suasananya masih seperti ini, jadi kita masih daring pembelajarannya, jadi nanti untuk praktikumnya saya serahkan ke kalian. Dalam artian, kalau kalian punya komputer atau laptop, silahkan kita coba nanti sama-sama. Selain nanti juga saya demokan di di sini ya, di lab ini saya demokan caranya seperti apa. Nah, selain itu juga saya akan ngasih video kalau memungkinkan ya, dengan lewat video mungkin, atau mungkin videonya nanti juga saya akan share di e-learning. Jadi silahkan kalian tonton nanti videonya untuk praktikumnya. Ya, jadi videonya silahkan ditonton, nanti silahkan kalian ikuti arahan di video itu. Ya, itu. Nah, jadi itu yang akan kita pelajari pada semester ganjil ini. Ya. Kemudian di semester genap juga ada, jadi sisa lagi 7 KD juga sama ya. Nah, jadi ada membahas tentang kewargaan digital, ada mesin pencari, ada daring sinkron, dan seterusnya. Jadi sama, ada di sini lagi 7 KD. Nah, mudah-mudahan di semester genap nanti kita udah bisa tetap muka ya. Kita bisa belajar di kelas atau di sekolah ya, mudah-mudahan seperti itu. Ada yang ditanyakan mungkin mengenai kompetensi dasar yang akan kita pelajari? Oke. Kalau enggak ada, berarti kita lanjut ya. Dulu kita langsung masuk ke materi sekarang. Oke.
Oke, jadi kita akan masuk materi kita itu yaitu mengenai logika dan algoritma ya, yaitu pada KD apa namanya? KD 3.1. Oke. Oke. Jadi kita langsung masuk ke materi ya, materi simulasi dan komunikasi digital. Di sini ada nama saya, kita langsung. Nah, jadi materi di pertemuan pertama kita ini yaitu kita akan membahas yang namanya logika dan algoritma. Ya. Nah, di sini udah saya tulis juga KD atau kompetensi dasarnya. Nah, jadi yang pertama di KD 3.1 yaitu menerapkan logika dan algoritma komputer. Itu di KD 3.1. Nah, kemudian KD 4.1-nya menggunakan fungsi-fungsi perintah pada komen. Nah, jadi ini KD-nya udah saya jelaskan tadi. Nah, jadi setelah ada KD nanti juga ada indikator capaian atau setelah kalian melakukan materi ini atau kalian mendengarkan materi ini, jadi diharapkan kalian mampu ini, ya. Jadi ada 3 komponen ini harusnya. Jadi yang pertama 3.1.1 yaitu menjelaskan konsep logika. Jadi kalian harus mengetahui di sini logika itu apa, ya. Kemudian fungsinya untuk apa? Kemudian contohnya itu bagaimana contoh logika. Nah, itu pada 3.1.1. Ya. Nah, kemudian 3.1.2 yaitu menyusun flowchart. Contoh algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian membuat sebuah flowchart nanti pada 3.1.2. Nah, kemudian untuk keterampilan yang tadi itu pengetahuan ya, yang kodenya 3, sedangkan yang kodenya 4 atau keterampilan. Jadi di sini adalah menggunakan perintah berdasarkan fungsi ya. Nah, di sini perintah CMD ya atau command prompt. Kemudian 4.1.2 yaitu menggunakan perintah dasar CMD atau command prompt. Nah, jadi diharapkan nanti setelah belajar ini kalian akan bisa ini semua dari KD 3.1.1 sampai indikator ya, bukan KD, sorry. Jadi dari indikator 3.1.1 sampai 4.1.2. Jadi itu harus kalian ketahui atau kalian harus bisa itu. Ya. Nah, untuk hari ini kan karena waktu kita juga terbatas ya live seperti ini. Jadi mudah-mudahan bisa saya rampungkan atau selesaikan mengenai logika. Kalaupun masih ada waktu, nanti kita lanjut ke algoritmanya. Jadi ada 2 pokok bahasan yang kita bahas di sini. Udah? Nah, kita masuk yang pertama itu mengenai logika. Oke. Pasti di sini kalian berpikir, logika itu apa sih? Nah, apakah setiap manusia punya logika? Nah, tentu jawabannya pasti ya. Semua orang atau setiap manusia, saya katakan seperti itu, pasti memiliki logika. Nah, di sini dijelaskan logika itu apa? Logika itu sebenarnya adalah penalaran atau bentuk pemikiran yang masuk akal. Jadi kalau kalian memakai otak kalian berpikir sehingga menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang kalian hadapi, itu juga udah termasuk ke dalam logika. Ya, nah itu logika. Kemudian kenapa manusia itu berpikir? Nah, kenapa manusia itu harus berpikir? Ya, jadi kenapa manusia itu berpikir? Karena tentu pasti ada masalah. Karena dengan adanya masalah, manusia itu akan
berpikir. Ya, karena masalahlah yang menyebabkan manusia itu berpikir sehingga menghasilkan logika atau solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Ya, tuh. Misalnya saat ini, nah kalian itu tidak diizinkan pergi ke sekolah. Itu kan sebenarnya adalah sebuah masalah. Jadi kalian tidak diizinkan ke sekolah, itu masalah. Jadi pihak sekolah pasti akan berpikir, ya pasti mencari solusi dari permasalahan tersebut. Gimana sih caranya agar kalian diam di rumah tapi materinya itu bisa tersampaikan dengan baik ke kalian. Berpikir. Jadi muncullah ide atau logika bahwa kita akan melakukan pembelajaran daring. Ya, salah satunya ini kita live seperti ini dengan menggunakan aplikasi Zoom. Nah, itu salah satunya. Dan juga sebagai tambahan, sebagai penunjang tambahan, kita juga menggunakan e-learning. Ya, nah nanti di e-learning juga nanti sama, saya upload juga materi ini, ya biar ada kalian baca sebagai referensi juga. Dan selain itu juga e-book nanti juga saya akan selipkan e-book tentang mengenai simulasi dan komunikasi digital. Jadi saya punya e-booknya nanti saya share di e-learning. Tuh. Jadi untuk tugas, untuk ulangan juga di sana. Nah, itulah solusi yang diambil ketika kondisinya seperti saat ini. Nah, itu logika ya. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, itu contoh sederhananya seperti itu. Nah, kemudian di sini ilmu yang diberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan. Ya. Jadi logika itu harus masuk akal, harus sesuai dengan kondisi kalian atau aturan yang ada di sekeliling kalian. Itu semuanya harus kalian muat, harus kalian pikirkan juga. Ya. Nah, di sini juga saya ada gambar seperti ini. Ya, ini untuk apa namanya? Gambar berpikir logis itu sebenarnya seperti ini. Gimana sih kita berpikir logis? Nah, jadi kalau kita berpikir logis berarti yang pertama itu kita berpikirnya pasti masuk akal dulu. Masuk akal, diterima oleh banyak orang. Ya, dan bisa diterima oleh banyak orang. Kemudian harus memenuhi hukum logika. Ya, harus sesuai juga dengan keadaan di sekeliling kalian atau memungkinkan nggak logika yang kalian punya itu untuk diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, nah itu adalah logika. Udah, saya lanjut lagi ya. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi logika. Nah, di sini kalau saya isi ada di sini 5 fungsi logika ya. Nah, ini juga saya ambil dari beberapa sumber ya, baik di buku maupun saya literasi di internet, saya searching. Nah, saya menemukan ada 5 fungsi logika secara garis besarnya. Ya. Nah, yang pertama di sini fungsi logika itu adalah membentuk setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, atau lurus, ketat, tertib, dan metodis. Ya. Nah, jadi diharapkan di sini ketika kalian belajar logika, jadi kalian pola pikir kalian itu terbuka, jadi rasional. Jadi misalnya kalian mendapatkan suatu masalah, jadi kalian bisa mencari solusi terbaik. Ya, tuh ketika kalian belajar logika. Misalnya kalau saya kasih contoh simpelnya atau contoh sederhananya, misalnya kalian dikasih soal ya. Contoh kayak tadi pelajar matematika, kalian dikasih soal, dikasih tugas. Mau nggak mau kalian tuh harus berpikir. Ya, mau nggak mau soal tersebut harus kalian kerjakan. Ya, nah untuk itu kalian pasti perlu pemikiran atau perlu logika. Nah, jadi itu harus kalian
kalian sesuaikan dengan kondisi kalian. Misalnya kalau kalian di rumah, udah dijelaskan materinya tadi. Jadi cara menyelesaikan masalah itu mungkin kalian buka catatan yang tadi, kalian kalian coba mengerjakan. Nah, pasti akan bisa terselesaikan masalahnya. Itu maksudnya di sini. Jadi kalian bisa berpikir, ya. Nah, kalau misalnya ada tugas tadi tidak kalian kerjakan, kalian cuek. Nah, berarti kalian belum belum sebenarnya paham mengenai logika, ya, karena logika kalian belum kalian jalankan, kalian cuek, jangan dah dikerjakan, itu bisa, ya. Jadi harus kalian logika kalian jalan. Ada tugas gimana caranya menyelesaikan, ya, itu harus kalian pikirkan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya fungsi logika itu adalah untuk menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Ya, nah, jadi di sini kalian belajar logika, diharapkan pemikiran kalian itu akan terbuka luas, terbuka lebar, ya. Nah, secara mandiri. Ya, jadi kalau ada kendala, ada masalah, coba kalian pikirkan dulu solusinya sendiri, itu maksudnya. Ya, nah kalau keseringan kalian melatih seperti itu, pasti kedepannya pemikiran kalian itu otomatis akan menjadi istilahnya menjadi tajam dan mandiri. Dalam artian kalau ada masalah, pasti kalian berusaha mencari solusinya. Ya, sehingga kalian mampu berpikir mandiri. Ya. Nah, kemudian yang ketiga di sini yaitu memaksa dan mendorong untuk berpikir sendiri dengan menggunakan akses-akses sistematis. Ya, jadi kalian berpikir secara mandiri menggunakan akses sistematis. Misalnya kalian mencari literasi menggunakan internet, itu silakan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat yaitu meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan berpikir atau kekeliruan. Ya, kalau udah biasa kalian memakai pikiran kalian sendiri, nah otomatis kalian itu setidaknya akan terhindar dari kesalahan berpikir atau keliru karena udah terbiasa kalian memakaikan logika kalian. Kemudian yang terakhir yaitu mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Nah, ini maksudnya di sini menganalisis suatu kejadian, misalnya di jalan, ya saya ambil contoh di jalan. Misalnya di jalan ada orang kecelakaan. Nah, misalnya ada kecelakaan. Kalian melihat ada orang kecelakaan. Pasti kalian setidaknya berpikir, kok dia bisa terjatuh ya? Pasti kalian menganalisa. Oh, mungkin jalanannya licin. Atau mungkin yang dipakai itu adalah rem depannya sehingga terpleset rodanya. Nah, itu salah satu contoh menganalisis terhadap suatu kejadian. Nah, itu fungsi logika ya anak-anak. Nah, jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, bisa nanti kalian tanyakan, bisa unmute, silahkan bertanya. Udah? Jadi saya lanjutkan lagi. Nah, jadi logika juga bisa kita pakai dalam penarikan suatu kesimpulan. Ya. Nah, kalau di sini saya jelaskan ada namanya itu adalah pola nalar deduktif. Nah, sini adalah pola nalar deduktif. Kemudian, apa itu pola nalar deduktif? Nah, jadi pola nalar deduktif itu adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Nah, jadi pernyataan yang umum dibawa ke khusus. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ini. Misalnya ada pernyataan umum. Semua siswa SMK
harus disiplin dan bertanggung jawab. Itu pernyataannya umum. Ya. Kemudian khususnya adalah Sandi adalah siswa SMK. Nah, itu khususnya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya di sini yang bisa kita tarik adalah Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Nah, itu kesimpulannya. Karena kesimpulannya ditarik dari umum ke khusus. Kalau umumnya di sini secara umum bahwa siswa SMK pasti disiplin dan bertanggung jawab. Ya, itu secara umum. Kemudian secara khususnya misalnya si Sandi adalah siswa SMK. Nah, jadi kesimpulannya Sandi itu pasti disiplin dan bertanggung jawab. Jadi harus disiplin dan bertanggung jawab. Ya, tuh. Jadi kesimpulan seperti itu, yaitu pada pola nalar deduktif. Ya, saya lanjutkan. Selain pola nalar deduktif, tentu ada lawannya yaitu pola nalar induktif. Ya, nah, pola nalar induktif itu adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Yang tadi kan umum ke khusus, kalau induktif kebalikannya, jadi dari khusus ke umum. Ya. Nah, kemudian contohnya. Nah, di sini contohnya, di sini ada pernyataannya ya. Devi rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Yuda rajin belajar, dia juga dapat mendapatkan hasil yang memuaskan. Tika rajin belajar, dia juga mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita tarik itu apa? Ya. Jadi kesimpulannya adalah siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Ya. Jadi semua siswa ya, Devi, Yuda dan Tika itu dia rajin belajar dan ketiga-tiganya mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi kesimpulannya adalah semua siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kalau kita ambil dari pola nalar induktif. Tuh. Ya. Nah, itu salah satu contohnya ya. Kalau kalian punya contoh lain juga silakan, bisa juga ya. Nah, jadi saya sampaikan cuma satu contoh aja dulu ya, karena waktu kita memang terbatas di sini. Ya. Nah, di sini kalau dalam matematika ada konjungsi ya. Nah, konjungsi juga contoh dari logika ya. Ada P konjungsi Q. Nah, jika P-nya nilainya 1 atau benar, Q-nya 1, maka P konjungsi Q pasti nilainya 1. Ya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Oke. Lawan dari konjungsi ada disjungsi. Ya. Lawan konjungsi ada disjungsi. Jadi kebalikannya. Nah, kalau yang tadi, kalau kalian perhatikan nih ya, konjungsi, kalau ada salah satu nilainya P maupun Q yang nilainya 0 atau salah, maka pernyataannya itu kesimpulannya adalah 0. Ya, ini yang tadi 0. Ya. Kalau di disjungsi itu kebalikannya. Kalau yang tadi 0, kalau sekarang dilihat 1. Jika ada nilainya 1 salah satu, maka hasilnya akan 1. Contohnya ini, jika P nilainya 1 atau benar, kemudian Q 0 atau salah, maka P disjungsi Q hasilnya adalah benar atau 1. Ya. Kalau 00 tetap 0. Kalau dia nilainya 11 tetap 1. Ya. Nah, itu di disjungsi.
disjungsi. Ya. Oke, itu materi dari logika. Ya, mungkin ada pertanyaan. Nah, jadi mungkin saya buka sesi tanya jawab ya. Nah. Oke, entar dulu. Oke, ada yang mungkin mau bertanya, silahkan unmute, silahkan bertanya. Kalau ada yang bertanya, saya tunggu. Sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ayo, silahkan. Tidak ada? Tidak ada yang bertanya ya? Oh, oke. Oke, jadi kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya tunjuk aja ya, silahkan. Boleh bertanya atau punya contoh lain, silahkan. Oke, saya secara random, saya unmute ya. Dari ini ya, dari udah bisa di-unmute ya? Oh. Oke, jadi coba ini dari 10/10 nama Niputurani. Ada yang ditanyakan? Nah, Pak unmute ya. Astu unmute. Oke. Sinyal. Nggak mau ya? Oh, udah. Oke. Yuk silakan Niputurani. Untuk konjungsi sama disjungsi itu gimana maksudnya itu? Oke. Untuk disjungsi ya, oke. Itu saya tampilkan dulu slide-nya ya. Oke, nah ini ada konjungsi dan disjungsi. Nah, sebenarnya ini adalah contoh logika ya. Saya ambil dari contoh logika dalam matematika. Ya. Jadi ini jika P pernyataannya benar, Q pernyataannya benar, maka konjungsinya pasti akan benar. Ya, dua pernyataan itu benar jadinya. Nah, misalnya kalau P-nya sekarang benar, kemudian Q-nya salah, jadi 1, 0 ini benar salah sebenarnya ya. Nah, maka P konjungsi Q, maka hasilnya adalah salah. Jadi jika ada salah satu pernyataan yang salah, maka konjungsinya pasti nanti akan salah. Itu dalam matematika ini ya. Nah, kemudian kalau ini dibalik, P-nya salah, Q-nya juga, Q-nya benar, maka konjungsinya tetap salah. Ya, walaupun dibalik tetap salah. Karena di konjungsi, jika ada nilainya salah, maka hasilnya pasti akan salah. Itu di konjungsi. Nah, kalau disjungsi, kebalikannya. Jika ada nilainya benar, maka disjungsinya akan benar. Contohnya ini, jika P nilainya benar, Q salah, maka disjungsinya adalah pernyataannya jadi benar. Ya, tuh. Oke. Nah, mungkin siapa bisa diterima penjelasan saya tadi, Rani? Bisa. Bisa ya, oke. Oke, mungkin cukup satu penanya dulu ya, karena waktu kita terbatas ya, sebenarnya udah lewat dari ketentuannya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini saya akhiri ya. Jadi saya akhiri, saya harapkan kalian silahkan dicek lagi materinya. Nanti juga saya akan upload di e-learning ya. Saya akan add kalian ke e-learning saya. Nah, jadi materinya udah ada semuanya di sana. Udah. Nah, kemudian untuk materi kita lagi 2 minggu ya. Karena kita live ini setiap 2 minggu sekali baru kita bertemu. Ya.
Nah, jadi materi kita selanjutnya itu yaitu membahas tentang algoritma. Jadi silakan dipelajari mengenai algoritma. Nanti kalau ada masalah mengenai algoritma, silakan nanti minggu depan langsung kalian tanyakan. Ya, begitupun ini kalau di logikanya masih ada yang belum pas karena waktu kita udah tidak memungkinkan untuk tanya jawab, nanti bisa kalian ditanya di kontak saya, silahkan. Udah saya kasih di awal tadi, ataupun di e-learning mungkin kalian bertanya, silahkan. Mungkin nanti saya isi dengan diskusi juga di e-learning. Dah, itu aja dari saya akhiri dengan Pramo Santi ya. Om Santi, Santi, Santi. Om.